Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang apapun yang keluar dari kartu ini ya. Oke. The Dragonfly Soulmate. Ada seseorang di sini yang saat ini tuh lagi cari kejelasan, lagi cari kebenaran tentang apa yang memang perlu diketahui, apa yang perlu menjadi clear di sini, yang menjadi apa yang perlu untuk diketahui gitu lah ya. Ini aku lihat mungkin kamu, ini urusannya antara kamu dengan soulmate-mu. Ya, dengan belahan jiwamu atau apa itu namanya, soulmate itu teman hidupmu ya, belahan jiwa ya, belahan jiwamu gitu. Jadi kemungkinan antara kamu dengan dia ada sesuatu yang belum clear atau masih disembunyikan atau belum jelas gitu ya, sehingga salah satu di antara kalian atau memang dari kedua belah pihak ini lagi cari tahu kebenarannya seperti apa sih gitu ya. Apa yang sebenarnya harus terbongkar, apa yang sebenarnya harus kalian ketahui satu sama lain. Kayak gitu. Oke, kita lihat kartu pertama, Page of Pentacles, Two of Cup. Oke. Dia ini orangnya ambisius, tekun ya, dia sangat berorientasi pada tujuan dalam hidupnya ya. Kalau udah punya tujuan tertentu, wah dia akan fokus banget untuk menggapai tujuan itu ya, nggak ngelihat lagi kanan kiri pokoknya. Terus itu juga orangnya perencana ya, jadi sebelum melakukan suatu tindakan benar-benar harus direncanakan banget. Terus itu harus jelas, harus kalau mau pergi ke suatu tempat, ke tempatnya di mana, alamatnya di mana, mau ngapain, begini begitu. Nah gitu ya. Intinya orangnya perencana banget, terus juga orangnya konsisten, suka belajar atau rajin belajar ya, orangnya rendah hati, membumi, royal juga, setia dan bisa diandalkan. Oke. Ini bisa jadi energi kamu, ini bisa jadi energi orang yang menjadi soulmate-mu ya. Situasikan aja dengan keadaanmu dengan pembacaan ini ya. Terus itu juga aku melihat di sini kamu dan dia sebenarnya memiliki rasa pengabdian dan keteguhan yang kuat untuk asmara kalian ya, dalam menjalani hubungan. Sebenarnya masih ada rasa yang sama, masih ada rasa cinta yang kuat di sini. Ya karena kalian soulmate gitu, sehingga ada ikatan spiritual yang mungkin akan sulit bagi kalian untuk memisahkannya gitu ya. Hanya saja saat ini kalau aku lihat kayak sebagian api atau nyala api di hubungan kalian ini mulai memudar gitu ya. Udah apa ya, kurang bergairah ya, sehingga butuh untuk effort untuk membangkitkannya kembali. Karena ini mungkin ada suatu masalah yang terjadi di antara kalian gitu ya, sehingga ya ini yang mungkin membuat hubungan kalian saat ini kayak harus renggang seperti itu. Dan aku lihat memang salah satu di antara kalian atau memang dari kedua belah pihak di sini mulai ragu ya untuk melangkah maju di hubungan kalian sesuai dengan yang kalian inginkan, sesuai dengan hubungan yang kalian inginkan gitu. Jadi masih ada keraguan, entah ini dari kamu atau dari si dia, untuk hubungan ini apakah masih bisa dilanjutin atau enggak gitu ya. Nah mungkin inilah yang memang lagi dicari oleh kamu atau si dia gitu ya. Karena memang kok ketika sekarang atau mungkin selama ini kok selalu timbul rasa keraguan di antara kalian berdua, padahal kalian merasa saling mencintai atau kamu mencintai dia dan dia juga merasa mencintai kamu, tapi kenapa ada perasaan ragu di hubungan ini? Kalau aku lihat memang keadaan hubungan kalian saat ini memang lagi kacau balau ya, lagi kacau-kacaunya hubungan ini karena selama kalian menjalani hubungan kalian selalu mengalami masa-masa sulit, entah apa yang terjadi. Tapi di sini aku lihat kayak
hubungan ini merasa kayak penuh dengan beban, jadi kalian merasa kayak terbebani, atau mandek hubungannya, tidak berkembang ya secepat yang kalian inginkan. Bahkan juga ada pertanda bahwa memang ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian juga. Bahkan mungkin di salah satu di antara kalian ini ada yang sampai kawin lari dengan pihak ketiga tersebut gitu ya. Jadi makin kacau hubungannya, terus itu juga hubungan kalian juga jadinya tidak aktif, stuck seperti itu ya. Karena memang ada pengaruh dari pihak ketiga. Padahal di sini ada Two of Cups. Kalian itu sebenarnya masih sama-sama saling sayang, masih sama-sama saling cinta. Hanya saja pengkhianatan ini yang membuat semuanya hancur ya. Kalau udah ngomongin tentang pengkhianatan ini males sebenarnya ya, tapi gimana ya, aku lihat sebenarnya hubungan kalian ini memang masih dalam proses apa sih namanya, penjajakan, perkenalan atau memperkuat ya seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini kalian ini kayak lagi diuji tentang kesetiaannya, terus keyakinannya, sehingga hubungan kamu dengan dia ini banyak sekali ujiannya gitu ya. Apalagi di sini kalian itu sedang diajarkan untuk bisa dewasa, berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga bisa memiliki hubungan yang memuaskan satu sama lain, bisa saling mengerti, bisa saling memuaskan ya, bisa saling menghargai seperti itu. Ya, bisa saling berdampingan seperti itu. Dan bisa juga membuat hubungan kalian berkembang ya, penuh dengan keromantisan, penuh dengan kasih sayang, menunjukkan hubungan yang penuh cinta seperti itu. Jadi makanya di sini hubungannya tuh banyak sekali lika-likunya. Nah, ini ya yang harus bisa kalian tembus, harus bisa kalian perjelas gitu loh. Jadi kayak apa sih, perasaan itu ada, tapi kalian itu nggak tahu caranya untuk mengelola agar hubungan ini bisa langgeng gitu. Nah, ketika situasinya sudah merenggang seperti ini, atau mungkin memang sudah berpisah ya, aku lihat karena di sini ada Six of Wands, ada jarak di antara kalian, entah memang kalian punya jarak ya LDR, atau memang saat ini sudah saling berjarak, saling menghindar atau saling menjauh. Di sini ketika dia melihat kamu sekarang tuh, kamu kok kayak lebih menarik gitu, lebih menarik, entah lebih cantik, lebih sehat, lebih bahagia, lebih sukses, lebih gitu ya. Aku melihat di sini kamu kayak di mata dia sekarang kok lebih menarik. Bahkan sekarang kamu di mata dia kayak kamu tuh banyak orang-orang baru yang mulai mendekati kamu, mengajak kamu untuk menjalani hubungan kayak gitu ya. Sehingga aku lihat di sini dia kayak mulai ketar-ketir nih ya. Dia merasa harus bisa segera berinisiatif memberitahu kamu tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu, bahwa dia masih sayang sama kamu, bahwa dia masih menginginkan hubungan kalian seperti itu. Nah, bahkan kalau yang LDR di sini ada energi kayak, kalau aku lihat kayak ingin untuk datang ke sisimu agar bisa lebih dekat dengan kamu, agar lebih bisa ya intim dengan kamu seperti itu ya. Karena aku lihat juga ternyata hubungan ini penuh beban itu karena memang salah satu di antara kalian masih memiliki suatu beban, masih punya prioritas lain seperti itu ya. Dan akhirnya hubungan kalian terpengaruh gitu ya. Hubungan ini penuh dengan rasa tekanan, kecemasan, ketakutan, stres, kebimbangan, keraguan gitu ya. Sehingga makanya di sini kamu memilih untuk yaudah deh, pergi aja, lepasin aja. Dan dia juga ketika melihat kamu penuh dengan tekanan, cemas ya, dia juga ya udah mending kita berpisah aja dulu, menghilangkan kecemasan rasa stres kita di hubungan ini masing-masing gitu. Tapi niatnya dia kita ini cuman untuk berjeda gitu loh ya, untuk kayak menarik diri aja, untuk fokusin dengan menghilangkan rasa stres, menenangkan diri seperti itu. Tapi setelah itu ya untuk membangkitkan kembali gairah cintanya kalian kayak gitu, paham nggak sih? Nah, jadi dia merasa bahwa ini belum selesai gitu loh. Ini belum selesai, masih ada cerita selanjutnya, tapi nanti setelah kita sudah sama-sama bisa menghilangkan masalah yang ada di diri kita gitu loh ya, bisa menghilangkan rasa tekanan, kecemasan, stres itu gitu. Nah, juga
dia merasa bahwa kita harus bisa cari cara untuk bisa menghilangkan rasa stres yang kita miliki untuk di kemudian hari. Kalau misalkan nanti kita bertemu situasi yang sama atau ya mirip-mirip gini lah. Kalau kita stres itu gimana cara kita untuk melampiaskan stres itu gitu ya. Jadi memang orangnya ini tuh nggak bisa diajak kompromi kalau aku lihat ya. Kalau ada masalah tuh ya selesaiin masing-masing gitu. Prinsip dia orang yang nggak berani, atau lebih tepatnya tuh kayak nggak mau apa ya, menyelesaikan masalah berdua gitu ya, menyelesaikannya masing-masing ya. Mungkin memang orangnya independen gitu, jadi punya pola pikir atau pemikiran yang seperti ini. Kalau ada masalah ya kita selesain masalahnya sendiri-sendiri aja gitu, nggak bisa cari solusi bareng-bareng gitu. Dan ternyata juga aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang apa ya, menimbulkan kerusakan di hubungan kalian ini karena dia gitu loh. Timbulnya kerusakan di hubungan kalian ini karena dia. Mungkin ada janji-janji yang pernah dia utarakan ke kamu tapi tidak dia tepati gitu ya. Misalkan dia berjanji untuk bertunangan atau menikah dengan kamu, sampai sekarang nggak ada tuh ya pertunangan atau pernikahan itu gitu ya. Di situ mungkin di awal-awal menjalani hubungan itu baik-baik saja, tapi kok tiba-tiba dia kayak fobia atas suatu hubungan gitu, kayak ya dia kayak nggak berani gitu loh untuk melangkah ke hubungan yang lebih berkomitmen kayak gitu ya. Ya kan ternyata setelah kamu selidiki juga memang karena ada pihak ketiga gitu ya, dia berselingkuh di belakang kamu. Ya memang orangnya kompulsif juga, suka kekerasan, patriarkal ya. Terus itu juga ternyata nggak cuma sekedar itu ya, dia ini juga ternyata bermasalah. Dia ini ternyata punya suatu masalah tersendiri, pernah melakukan suatu penyalahgunaan, entah itu narkoba, entah itu jabatan, entah itu keuangan, entah itu minum-minuman keras atau apapun. Nah, sekarang dia sedang mendapatkan karma dari itu semua. Ya, dia sedang mendapatkan balasan atas penyalahgunaan yang pernah dia lakukan. Entah apa itu, kalau misalkan narkoba ya mungkin saat ini lagi di penjara atau direhabilitasi, ya. Atau kalau misalkan dia misalnya korupsi, ya dia harus dipenjara ya, berurusan dengan KPK, atau bisa jadi dia harus mengembalikan sejumlah uang yang dia korup itu gitu ya. Intinya aku lihat di sini dia lagi bermasalah dengan penyalahgunaan yang pernah dia lakukan gitu ya. Dan ini aku lihat cukup berat, cukup besar masalahnya, sehingga ya orangnya apa ya, hilang-hilangan, pelin-pelan gitu. Oke, kemudian apa sih sebenarnya yang terjadi ya? Yang terjadi selama ini antara kamu dengan dia, apa yang perlu dijelaskan? Ya, selain keadaan dia yang melakukan penyalahgunaan, terus menghadirkan pihak ketiga, terus apa lagi sih yang terjadi di antara kamu dengan dia? Oh, the snake competition ya, dia menghadirkan pihak ketiga ya, ada wanita lain atau pria lain di sini, sehingga kamu selama ini harus berkompetisi dengan mereka untuk bisa mendapatkan dia gitu. Aneh ya, kenapa kalau misalkan dia suka sama yang lain, kenapa nggak cari yang lain aja? Jangan melibatkan kamu harus berkompetisi dengan dia, dengan yang lainnya gitu ya. Mengasem nih orang. Pokoknya aku kalau udah ngomongin tentang pihak ketiga ini ngeselin banget. Soalnya aku nggak pro dengan pihak ketiga ya. Jadi ada snack ya, competition. Jadi dia menghadirkan wanita lain atau pria lain. Dan aku melihat di sini ada seseorang yang kayak membatasi komunikasi
komunikasinya, entah ini memang kamu yang sedang menolak dia untuk tidak berkomunikasi dengan kamu, atau sebaliknya. Di sini aku lihat ada kayak silent treatment, atau bahkan mungkin pemblokiran karena masih kecewa dengan apa yang telah terjadi. Ya bisa jadi mungkin di sini kamu yang memblokir dia karena mungkin kamu kecewa dengan kelakuan dia selama ini ya. Jadi menurutmu udah nggak pantas deh untuk berkomunikasi lagi dengan dia. Sudah ada pembelajaran yang saat ini kamu ketahui, sudah ada pembelajaran yang saat ini sudah kamu dapat gitu ya, dan aku lihat di sini kamu sudah mengetahui segala sesuatunya, dan justru malah apa ya namanya tuh kayak di luar ekspektasi kamu. Ternyata nggak cuma sekedar satu masalah aja yang dia miliki, ternyata banyak sekali complicated dan apa ya kayak bertautan gitu loh. Masalah dia tuh terlibatnya banyak banget ya. Dan aku melihat di sini kayak ada seseorang di sini yang ingin mempersiapkan penyatuan kembali dengan kamu, memulai fase baru lagi dengan kamu. Gitu ya, dia kayak ingin kembali lagi, bersatu lagi dengan kamu. Hanya saja saat ini dia masih sering stalkingin kamu dulu ya. Intinya saat ini dia masih menguntit kamu dulu, apa yang sedang kamu lakukan saat ini, apa yang saat ini kamu saat ini bersama siapa, itu pokoknya lagi di stalkingin lah ya, media sosial kamu, atau melihat kamu dari kejauhan gitu ya. Dia masih sering stalkingin kamu, karena aku melihat juga ya, di sini dia ngeliat kamu tuh kayak bener-bener lagi menyembuhkan dirimu dari rasa kecewamu. Kamu saat ini sedang menghargai waktumu sendiri gitu ya, untuk menyembuhkan dirimu sendiri, untuk meningkatkan harga dirimu kembali, untuk menghargai dirimu, tidak mau lagi terjerumus dengan berurusan dengan orang-orang toksik, orang-orang red flag, atau hubungan-hubungan yang toksik kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia ngeliat kamu tuh sekarang lagi fokus dengan kehidupanmu, terus itu pencapaian-pencapaianmu, kamu lagi bahagia-bahagianya mencoba untuk berjuang dengan dirimu sendiri, menyemangati dirimu sendiri seperti itu, sehingga dia kayak belum siap juga untuk apa ya, datang, takut mengganggu masa-masa healingmu, masa-masa penyembuhanmu seperti itu. Tapi ya di sini kuat banget ada Phoenix. Jadi di sini ada ascending, ingin memulai awalan baru dengan kamu. Kemudian juga ada the Phoenix ya, ingin ada fase baru ya, menghidupkan kembali hubungan ini, pembaharuan kembali. Jadi ada kemungkinan dia nanti datang menawarkan sesuatu ya, menawarkan hubungan tapi dengan versi terbaru gitu loh. Jadi entah apa yang akan dia lakukan, tapi ini soalnya ada pembaharuan ya, pembaruan dari hubungan kalian yang kemarin. Kalau misalkan aja deh, misalkan yang kemarin adalah momok di hubungan kalian adalah tentang perselingkuhan, maka mungkin dia akan berjanji dia tidak akan berselingkuh lagi atau bla 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 apalah gitu ya. Pokoknya di sini aku lihat dia ingin menghidupkan kembali hubungan kalian dengan pembaharuan. Kemudian aku melihat di sini dia mulai ketika sekarang sering stalkingin kamu, ngeliat keadaan kamu sekarang, mulai dia mengubah pola pikir dia. Ya, oh ternyata kamu tanpa dia juga bisa bahagia ya. Waduh, ternyata ketika kamu nggak ada dia, banyak orang-orang itu yang tertarik sama kamu, sehingga ada rasa cemburu, ada rasa ketidakrelaan dari dia kalau misalkan kamu dimiliki orang lain. Makanya di sini dia kayak ingin buru-buru mengatakan atau menyatakan perasaan dia sama kamu. Hanya saja dia sedang menunggu waktu yang tepat, karena saat ini kamu lagi bener-bener nyaman-nyamannya nih dengan kehidupanmu, lagi mencoba untuk healing kan gitu. Jadi kayak belum berani untuk mengganggu ketenanganmu kayak gitu. Tapi aku lihat di sini ya akan ada kedatangan dia lagi ya, bahkan menawarkan suatu hubungan yang baru gitu ya. Inilah orangnya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini ada bulan ini bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada Agustus, April, Juni, Februari, Mei, Oktober, Januari, September. Terus sionya bisa jadi sionya kamu, sionya dia, situasikan aja ya. Ada sio babi,
Sio kelinci, sio ayam, sio monyet, sio kuda, sio kambing, sio naga, sio macan. Terus angka di sini bisa tanggal lahir kalian atau umur kalian, atau angka-angka ini ada hubungannya antara kamu dan dia. 25, 29, 27, 4, 2, 18, 19, 22, 12, 28, 9, 13, 14, 16, 30, 31, 20, 21, 15, 8, 17, 23. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia, ya. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kamu dan dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian, oke? Ada J, W, V, G, L, F, S, D, E, K, U, Q, R, H, T, F, B, N, I, P, O, Q, Y, X, Z, dan M. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.